Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiana Nisa Nasiru dari kelas 1A TLM Poltekkes Banten. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai gas kromatografi mass spectrophotometry. GC atau gas kromatografi adalah suatu teknik kromatografi dengan bantuan media gas yang digunakan untuk menganalisis senyawa kimia dalam sampel. Sampel akan dipisahkan terlebih dahulu dengan alat GC, kemudian diidentifikasi dengan alat MS atau mass spectrometry. MS digunakan untuk menganalisis struktur molekul dari senyawa analit. GC dan MS digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. GC-MS dapat mengukur jenis dan kandungan senyawa dalam sampel baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kelebihan dari GC-MS yang pertama, spesifisitas dan sensitivitas pengukuran yang dihasilkan sangat tinggi dibandingkan teknik kimia analis lainnya. Yang kedua, dibandingkan dengan kromatografi gas lainnya, GC-MS memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menganalisis sampel yang lebih banyak dalam waktu sekali. Yang ketiga, efisien, resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partikel yang sangat kecil. Dan yang keempat, aliran gas sangat terkontrol dan kecepatannya yang tetap. Dan yang terakhir, yang kelima, analisis cepat, biasanya hanya beberapa menit dan tidak merusak sampel. Kekurangan dari GC-MS yang pertama, harga yang relatif mahal yaitu sekitaran 500 sampai 2 miliar rupiah. Yang kedua, kalibrasi tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Nah, kalibrasi ini biasa dilakukan oleh Badan Riset Internasional Negara atau yang disingkat dengan BRIN. Yang ketiga, tidak semua analis pandai untuk menerjemahkan kromatogram. Yang keempat, teknik kromatografi gas ini atau GC ini terbatas untuk zat yang mudah menguap. Dan yang terakhir, kromatografi ini tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Kalibrasi pada GC-MS, hanya beberapa bagian yang bisa dikalibrasi. Yang pertama ada flow control. Flow control ini bisa mempengaruhi laju alir. Yang kedua, sample injector. Sample injector ini terdapat dalam GC-MS, dapat mengubah sampel cair dan padat dalam bentuk uap. Yang ketiga ada column oven. Column oven ini bisa mempengaruhi suhu pada kolom. Dan yang keempat itu ada detektor. Detektor ini bisa mendeteksi senyawa apa saja yang ada pada GC-MS. Makanya detektor itu adalah bagian yang paling penting yang harus dikalibrasi pada GC-MS. Berikut troubleshooting pada GC-MS, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Penggunaan GC-MS yang pertama, sampel yang akan dianalisis harus disiapkan terlebih dahulu. Setelah itu, sampel tersebut diinjeksi ke dalam kolom GC. Kemudian, sampel tersebut dipanaskan untuk penguapan senyawa yang terkandung di dalamnya. Setelah sampel diinjeksikan, senyawa-senyawa yang terkandung dalamnya akan dipisahkan di dalam kolom GC. Perpisahan ini dilakukan berdasarkan sifat fisik dan kimia dari senyawa-senyawa tersebut. Setelah senyawa tersebut terpisah, maka akan dideteksikan dan direkam hasilnya. Hasil yang didapatkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa yang terkandung dalam sampel. Bagian-bagian GC-MS dan fungsinya. Yang pertama ada carrier gas, merupakan ilustrasi tabung gas atau material gas yang digunakan pada proses kromatografi. Yang kedua ada flow controller, merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas carrier. Yang ketiga itu ada sample injector. Sample injector atau sering disebut dengan auto sampler akan mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogram dengan komputer. Yang keempat adalah column oven. Column oven merupakan fase diam gas kromatografi. Pada bagian ini sudah dapat dikendalikan. Dan yang kelima itu ada detektor. Ketika proses senyawa volatil pada sampel menguap, maka detektor akan menangkapnya sebagai signal-signal data. Dan yang keenam itu ada kromatograf, merupakan hasil akhir yang keluar di layar komputer yang menampilkan data hasil analisa sampel. Pembacaan data hasil analisis GC-MS, yaitu dengan cara membaca spektra yang terletak di kedua metode yang digabungkan tersebut. Informasi yang didapatkan dari kedua metode tersebut jika digabungkan di dalam instrumen GC-MS itu tidak lain hasil dari tiap-tiap spektra. Dalam spektra GC, informasi paling penting yang didapatkan yaitu waktu retensi pada masing-masing senyawa dalam sampel. Sedangkan dalam spektra MS, informasi yang didapatkan yaitu massa dari molekul relatif pada senyawa sampel tersebut. Waktu retensi yang rendah dapat menunjukkan bahwa senyawa tersebut lebih mudah untuk bergerak melalui kolom GC dan memerlukan waktu yang lebih singkat untuk mencapai detektor. Waktu retensi yang tinggi dapat menunjukkan bahwa senyawa tersebut lebih sukar untuk bergerak melalui kolom GC dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai detektor. Hasil analisis GC-MS dapat dibaca dalam bentuk peak area yang menunjukkan persentase area dari komponen yang dianalisis.